Malang adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang sangat terkenal akan keindahan alamnya, terkhusus Malang Selatan daerah pesisir, yang merupakan perbatasan antara Pulau Jawa dan Samudra Hindia dengan menyimpan keindahan alam yang sangat eksotis, memukau, dan dikatakan sebagai surga wisata pantai. Salah satunya yaitu Pantai Ngantep. Secara administratif, Pantai Ngantep ini berada di Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, jika berangkat dari Malang Kota, kita bisa menempuh perjalanan sekitar 72 km atau sekitar 2 jam untuk dapat menikmati keindahan pantai ini. Di sekitar Pantai Ngantep ini juga terdapat pantai-pantai lainnya, seperti di sebelah barat Pantai Ngantep terdapat Pantai Wonogoro, Pantai Pesanggerahan, Pantai Kerambilan, Pantai Penantian, Pantai Balekambang, dan lain sebagainya. Nah, berbagai destinasi wisata yang sangat banyak dan terus berkembang menambah daya tarik bagi wisatawan untuk selalu ingin mengunjunginya. Tidak kalah dengan destinasi wisata buatannya, keindahan alam yang masih sangat alami seperti pantai pun menjadi daya tarik tersendiri karena pantai merupakan wisata yang sangat ramah di kantong, bukan? Nah, di sebelah timur Pantai Ngantep ini terdapat juga Pantai Gondoalas, Pantai Kuncaran, Pantai Ngudel, Pantai Kletekan, Pantai Buncaran, dan lain sebagainya. Nah, di Pantai Ngantep ini kita tidak boleh untuk berenang karena ombaknya yang cukup tinggi sehingga bisa membahayakan pengunjung jika berenang di sana. Tetapi, jika pengunjung ingin berenang, terdapat sebuah muara sungai yang cukup luas di sebelah timur pantai. Di sini, kita bisa mandi sepuasnya tanpa harus takut dengan ombak pantai yang cukup besar. Pola pemukiman yang berbentuk di Desa Tumpakrejo membentuk pola permukiman menyebar di sepanjang jalan dan bentuk rumah di sini itu permanen. Jadi, untuk bangunan rumah sekitar Pantai Ngantep juga beragam, ada yang sudah bertembok, ada pula yang masih menggunakan bambu. Untuk masyarakat yang ada di daerah Pantai Ngantep ini, mayoritasnya beragama Muslim. Nah, hal ini bisa dilihat dari adanya masjid di Desa Tumbakrejo. Pantai Ngantep itu merupakan pantai yang berpenduduk tetap, artinya mereka di sana tidak hanya membuka warung atau toko saja, tetapi memang rumah mereka juga di situ. Jadi masyarakat yang ada di Pantai Ngantep ini merupakan satu RT yang jumlahnya 75 kakak. Nah, dari 75 kakak ini, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan berjualan di sekitar pantai. Pantai Ngantep ini terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh bukit, yang oleh penduduk setempat dinamai Gunung Batok. Tempat ini merupakan lokasi makam para leluhur di Desa Tumbarjo. Yang membuatnya unik adalah adanya gua kecil bernama Gua Batok yang berada tepat di bawah bukit. Jadi, kita juga bisa mengunjungi pendopo agung di Gunung Batok atau yang lebih dikenal sebagai Panembahan Pantai Ngantep. Nah, Panembahan yang berupa joglo itu berada di puncak Gunung Batok yang terletak tepat di sisi kanan pantai atau sekitar 200 meter dari bibir pantai. Nah, uniknya meskipun namanya gunung, namun puncak bukitnya sangatlah rendah dengan ketinggian sekitar 50 meter. Nah, untuk menuju tempat ini sangat-sangat mudah karena terdapat tangga bertingkat yang dibuat pengelola pada tahun 2011 silam. Nah, Pantai Ngantep ini disebut sebagai pantai religi karena terdapat pendopo agung di tempat tersebut. Dan di dalam pendopo tersebut terdapat sebuah kentongan yang dianggap memiliki nilai magis oleh penduduk setempat. Nah, biasanya di kawasan ini sering dipakai masyarakat sekitar untuk menyepi atau melakukan acara adat turun-temurun.
Sebagian besar masyarakat Tumbarejo berasal dari suku Jawa, sehingga untuk berkomunikasi sehari-hari, masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Untuk tradisi pada Hari Raya Idul Fitri sendiri, masyarakat daerah pantai ini mengadakan acara yang bernama Kupat Sewu atau Kupat Lepet Sewu, yang artinya membuat ketupat atau lepet sejumlah 1.000. Nah, acara lainnya yang rutin dilakukan yaitu tiap Suro dan Jumat Legi. Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat daerah sini masih jarang yang menempuh pendidikan sampai bangku kuliah. Dikatakan hanya ada 1 atau 2 orang saja yang kuliah ya. Dan rata-rata hanya sampai tamat SMP ataupun SMA. Bahkan untuk sarana pendidikan pun jauh dari daerah sana, seperti SMP dan SMA mereka ada di daerah Pokece yang lumayan jauh dari daerah pantai. Di samping itu, masalah ekonomi keluarga juga membuat anak memilih mengikuti pekerjaan orang tua sebagai nelayan atau petani. Nah, untuk dari segi kesehatan, masyarakat Tumbarejo biasa memeriksa ke klinik atau puskesmas yang letaknya juga lumayan jauh ya dari perkampungan sana, dan biasanya ada dokter yang datang setiap bulan ke desa itu untuk melakukan posyandu. Nah, secara umum, keadaan ekonomi masyarakat Tumbarejo ini berada pada tingkat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena masyarakat Tumbarejo dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari masih bergantung pada hasil alam, yaitu dengan bermata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Dalam menjalani profesi dan kehidupan sehari-harinya, masyarakat Tumbarejo menggunakan sepeda motor dan ada beberapa yang mempunyai mobil dan tidak ada angkutan umum. Dikarenakan jauh dari pusat kota dan jalan yang dilalui pun cukup terjal berupa jalan makadam kecil dan semakin menanjak. Bahkan pada musim hujan jalanannya juga sering berlumpur. Nah, berdasarkan observasi yang beberapa waktu lalu, warga sekitar ini mengatakan kepada kami bahwa pengunjung pantai yang banyak itu tidak menjamin penghasilan masyarakat yang berjualan juga banyak. Jadi bahkan terkadang pun kurang ya. Dikarenakan mayoritas masyarakat di sana berjualan makanan dan minuman, sedangkan pengunjung yang datang rata-rata membawa makanan dan minuman dari luar atau dari rumah mereka, sehingga penjualan di sana tidak bisa dikatakan meningkat ya. Jadi bisa dikatakan kurang laku gitu di sana. Nah, oleh sebab itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tumbarejo ini, kami melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab pantai agar melakukan penertiban di pintu masuk pantai, bahwa pengunjung dilarang membawa makanan dari luar dan juga memasang tulisan-tulisan di sekitar pintu masuk pantai supaya nantinya penjual yang berada di sekitar pantai itu lebih laku, dan ketika banyak wisatawan yang datang, maka meningkat pula penghasilan warga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.